Assalamualaikum, Bu. Salam. Maaf, Bu, saya terlambat saat masuk ke sekolah. Oh, Niar hari ini terlambat ke sekolah lagi ya. Ya, terlambat ke sekolah. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi pasti Niar punya alasan kenapa melakukan hal itu. Bisa Niar ceritakan kenapa Bisa, Bu. hari ini bisa terlambat ke sekolah? Bisa. Semalam saya membantu kedua orang saya mengerjakan sampai larut malam. Oh, rupanya Nia semalam membantu orang tuanya bekerja sampai larut malam. Hingga hari ini Nia terlambat bangun dan akhirnya terlambat ke sekolah ya? Iya, Bu. Oh, seperti itu. Jadi, kira-kira menurut Niar itu telah melanggar nilai apa yang Niar langgar di sekolah hari ini? Saya telah melanggar Nilai? nilai kedisiplinan sekolah. Iya, Niar melanggar kedisiplinan sekolah, yakni datang ke sekolah tepat waktu. Pukul berapa kita harus datang ke sekolah? Jam 7:15. Oh, jam 7:15. Sedangkan Niar datang sudah pukul 8 ya. Jadi sudah terlambat sekali. Baiklah, untuk itu kira-kira apa yang harus Niar lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah Niar lakukan hari ini? Saya berjanji akan tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ya, dan Niar akan mengikuti konsekuensi yang diberikan oleh guru piket hari ini ya. Bu. Ya, baik ya Niar. Semoga Niar kedepannya bisa lebih baik lagi, datang ke sekolah tepat waktu dan bisa mengatur waktunya untuk bisa bangun pagi ke sekolah. Ya, baiklah Niar, silahkan pergi sama Pak Guru Piket ya, bertanggung jawab. Siang-siang sudah panas, pusing lagi. Ada apa, Bu? Lah, memang sudah panas, jangan dibikin pusing. Nanti makin panas suasana. Ini loh, Merdeka Belajar, IKM, berepisode-episode. Seperti sinetron. Ini satu contoh topik saja yang saya angkat hari ini, yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Iya, Bapak Ibu pasti pernah mendengar kata disiplin. Kira-kira ada yang bisa berikan pemahamannya apa itu disiplin? Maksudnya konsep disiplin itu tentang apa? Ya, datang sekolah tepat waktu. Berpedoman pada nilai-nilai kebajikan kan? Kalau misalnya kedisiplinan itu pasti berhubungan dengan hal-hal positif. Ya, ini penerapan budaya positif di sini. Jadi konsep yang akan kita pelajari yaitu disiplin positif, motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi yang dapat ditumbuhkan di sekolah. Karena memang materinya agak banyak, jadi kita fokus saja pada yang paling mudah itu bagaimana membentuk keyakinan kelas. Nah, kita sudah bentuk tadi namanya komunitas belajar. Sekarang yang harus kita bentuk adalah kesepakatan atau keyakinan komunitas belajar kita. Harus ada yang kita sepakati. Misalkan yang pertama disiplin datang. Misalkan kalau kita mau pertemuan datang tepat waktu. Kemudian yang kedua apalagi? Kesepakatan ini menjadi patokannya kita dalam bertindak, nilai-nilai yang kita yakini. Ketika ada teman yang berbicara misalkan, yang lain menyimak. Karena kalau misalkan ada yang berbicara lantas kita tidak menyimak, tidak menghargai, sama halnya kita tidak menghargai orang lain. Ya, itu 2. Kemudian yang ketiga, keyakinan apa lagi? Yang kira-kira bisa kita terapkan di anunya kita ini, tanggung jawab. Ya, kan masing-masing sudah diberikan tugasnya. Jadi bertanggung jawab pada tugasnya.
Nah, jadi ada misalkan tiga saja keyakinan atau kesepakatan yang harus kita pertanggungjawabkan, kita jalani ya. Jadi kalau memang ada yang berhalangan, berarti bisa minta izin atau sampaikan kendalanya apa. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Kemudian selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal ini adalah seperti payung pedomannya kita dalam bertindak. Ada mungkin yang tahu, yang pernah mendengar profil pelajar Pancasila. Apa-apa saja nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Terus gotong royong, mandiri, inovatif, dan kreatif. Jadi itu contoh nilai-nilai kebajikan. Selain itu banyak nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Misalkan apa? Toleransi, jujur, tenggang rasa, apalagi nilai-nilai positif yang kita ketahui. Empati, ya, apalagi. Nah, jadi ada banyak, pokoknya nilai-nilai yang positif. Oke, saya lanjut lagi, singkat saja. Ya, jadi ini teori motivasi dan hukuman, penghargaan, restitusi. Jadi ada dua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Maksudnya ini kan motivasi seseorang berbuat itu ada motivasi dari dalam, ada motivasi dari luar. Ya, kalau motivasi yang dibangun dari dalam itu, saya yakin itu akan berjalan secara terus-menerus. Misalkan dia dia belajar, dia mau belajar tidak karena mengharap nilai tinggi, tapi memang karena dia motivasinya itu mau belajar karena dia mau tahu apa materi yang disampaikan oleh gurunya. Jadi sebisa mungkin kita bangun motivasi, misalnya mengikuti komunitas belajar ini. Jangan kita memiliki motivasi dari luar, misalkan karena misalkan dari kepala sekolah yang bisa rutin ini akan dikasih reward seperti ini, terus dikasih dana ini seperti ini ya. Tapi kalau sebisa mungkin kita bangun motivasi itu dari dalam diri kita sendiri. Ini saya lewati saja ya. Ini keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas, cara membentuknya ini. Jadi kita lihat dulu apa-apa saja keyakinan yang ada di universal bersifat umum. Kemudian nilai-nilai yang bersifat umum itu kita adopsi. Berapa nilai yang kita mau adopsi? Misalkan disiplin kita mau adopsi, tanggung jawab kita mau ambil. Kemudian apalagi saling menghargai, saling menghormati. Kita bawa di kelasnya kita bentuk keyakinan kelas bersama dengan murid satu kelasnya kita. Jadi kalau ada yang tidak datang tepat waktu, konsekuensinya seperti ini. Mereka tahu, karena mereka yakini itu keyakinan kelasnya. Kemudian dia itu pernyataan yang tadi universal, artinya umum. Kemudian kita adopsi. Tidak mesti semuanya, beberapa saja nilai yang kita ambil. Terus semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, diminta pendapatnya. Misalkan ditanyakan satu-satu, kamu ingin kelas yang seperti apa? Yang aman. Misalkan anak-anak cerita, saya mau kelas yang aman. Bagaimana kalau kondisi kelas yang aman? Berarti saling menghargai. Itu nilai yang diyakini, saling menghargai. Terus meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Kalau di sekolah-sekolah lain saya lihat mereka buat itu keyakinan kelas, mereka tuliskah atau mereka buat seperti ini baliho, kemudian dipajang. Seperti itu. Nah, nanti suatu waktu direvisi lagi, ganti lagi. Ini yang poin 6. Jadi direvisi terus. Seperti itu maksudnya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ini menurut William Glasser. Yang pertama, manusia butuh bertahan hidup. Kemudian yang kedua, manusia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, manusia butuh penguasaan, the power, kekuasaan. Terus yang keempat, manusia butuh kebebasan. Dan yang kelima, manusia butuh kesenangan. Banyak teori-teori motivasi lainnya, tapi dalam Guru Penggerak teori William Glasser ini yang diangkat. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada juga teori dari siapa namanya itu?
Pokoknya dia 3. Dia kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan untuk berafiliasi, bersosialisasi. Oke, ini perlu pengenalan saja ya, tidak mesti dipahami semuanya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ada restitusi 5 posisi kontrol guru. Bagaimana kita mengajar di kelas? Yang pertama, guru penghukum. Bagaimana, jadi kita refleksi masing-masing diri kita ya. Bagaimana seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal artinya menggunakan kata-kata, perkataan yang kasar. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Ini tipikal guru penghukum. Kemudian guru ada lagi tipikal guru pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Begini contohnya. Aduh, saya mau praktek. Ada videonya. Nanti saya bukakan videonya. Jadi kita lihat sebentar, nah, bagaimana contohnya pembuat merasa bersalah. Kemudian ada posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyalahkan muridnya, namun akan berupaya mengontrol murid. Proses teman pada guru bisa negatif atau positif. Jadi kalau sudah kelewatan juga guru posisinya sebagai teman, anak-anak tidak ada hormatnya sama guru, seperti itu. Jadi positif di sini adalah hubungan yang baik terjalin. Jadi anak bisa lebih terbuka. Tapi negatifnya tadi itu, ini tidak dibantu. Apabila dia tidak dibantu, dia merasa kecewa. Akhirnya kayak tidak ada rasa hormatnya sama guru. Terus yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi, dan pada saat kita mengawasi, kita akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dan yang terakhir yaitu manajer. Ini adalah posisi paling ideal. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Dia melibatkan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Mari kita simak sama-sama videonya ya, saya bukakan. Karena ini ada videonya. Nah, ini LMS-nya guru penggerak. Jadi yang terlibat guru penggerak pasti punya akses untuk buka ini LMS. Nah, di sini semua materinya. Jadi dia masuk pada materi 1.4, restitusi. Ini 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. Ya, Nina langsung contoh saja, sudah saya jelaskan ini tadi nih. Ya, posisi penghukum. Ini pertama posisi. Terlambat. Mara! Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
Meninggal pingsan ini, Bu. Hebat. Meninggal. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul. Murid adalah menjadi murid dendam. cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini kedua, pembuat merasa bersalah. Guru yang suka membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Lembut tapi Sangka ibu menyakitkan. tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, kalau komunitas begini, ya, nonton bersama tuh. Naren! Ini ketiga, teman, posisi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka Dari luar, ada faktor motivasi ketergantungan eksternal. dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kalau sama guru lain, dia tidak mau dengar. Kalau dampaknya. Ini posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat
selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini yang terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke. Ya, setelah menonton video tadi, mari kita berefleksi dulu kembali. Kira-kira posisi kontrol mana yang telah kita laksanakan? Kita berada di posisi mana? Boleh lebih dari satu. Silakan Bu Ani. Kadang berada di posisi teman, penghukum,
Jarang. Ya. Buat merasa bersalah mungkin. Ya. Merasa bersalah kalau saja anak tidak membersihkan, saya kasih merasa bersalah. Masa ibu guru mau membersihkan? Nanti ibu guru menguatkan itu sampah dosa, kalian bisa. Oke. Pemantau. Ya. Bu Hajrah, kira-kira kalau setelah menyaksikan video tadi, merefleksi dulu posisi mana yang mungkin pernah kita terapkan. Nahdan, mungkin diganti bukan Naren, Nahdan. Nahdan, pemantau. Oh, berarti dia teman, dia posisikan kita sebagai teman, menganggap teman. Ya, ya. Ya, jadi posisi kontrol ini sebenarnya tidak semuanya buruk. Ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya. Nah, tapi posisi yang paling ideal di situ, kenapa disebut manajer? Karena manajer dikatakan posisi ideal karena dia itu membangkitkan motivasi murid itu dari dalam, bukan dari luar. Ada pernah sekali terlambat. Ada bilang ibu guru, besok kita datang pagi, ibu guru juga terlambat. Oh. Jadi ya. Itu ibaratnya kayak teman. Jadi seolah-olah temannya, dia tegur seperti itu. Ya, jadi karena kita sudah mengenali 5 posisi kontrol tadi, nah perlahan-lahan kita belajar bagaimana menerapkan posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Mana tadi penampilan? Ya. Nah, ini tadi yang ketika mendapat masalah, ini yang kita terapkan sebagai posisi kontrol manajer. Dan ini segitiga restitusi pernah didapatkan pada saat disiplin positif RHK tahun lalu. Dibuka ya? Pokoknya segitiga restitusi, ada tentang restitusi. Nah, jadi restitusi itu ada 3 prosesnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini ketika peserta didik menemukan masalah. Ada 3 tahap yang harus kita lakukan sebagai manajer, sebagai posisi guru manajer. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti tadi yang dilakukan video itu, yang pertama menstabilkan identitas. Dia terlambat. Oh, saya terlambat. Kenapa Naren? Saya terlambat, Bu. Oke, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Itu caranya kita stabilkan identitasnya anak-anak. Ibu guru juga pernah terlambat, temanmu juga pernah terlambat. Jadi begitu kita tenangkan dulu, jangan dulu kita langsung salahkan. Semua orang pernah berbuat salah. Kemudian kita masuk ke tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Mengapa Naren melakukan, maksudnya kenapa Naren bisa terlambat? Itu validasi tindakan yang salah, kita tanyakan. Kenapa sampai dia bisa terlambat? Dia jawab, Naren.